Halo guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngenalin segmen baru di channel gua, namanya Being Better. Jadi segmen ini kenapa gua namain Being Better? Karena segmen ini dilatar belakangi oleh perubahan dari diri gua sendiri. Nah, perubahan di sini bukan cuman perubahan fisik aja, tapi perubahan mindset juga. Jadi maksud gua sharing di segmen Being Better ini, gua berharap melalui cerita hidup gua bisa menginspirasi kalian untuk terus mengejar versi terbaik dari diri kalian sendiri. Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke episode pertama. Nah, di episode ini gue mau ngomongin perubahan dari badan gue, fisik badan gue. Jadi kalau kalian teman gue yang mungkin kenal gue dari masa SMP atau SMA gue di kota gue dulu di Jambi, kalian mungkin pada tahu kenapa gue bikin video ini, karena gue itu dulu termasuk orang yang overweight. Jadi badan gue tuh dulu gemuk banget dan juga berlemak banget, dan dilihat tuh nggak enak sama sekali. Bahkan gue yang punya badan pun gue ngerasa nggak enak, nggak healthy banget. Sebenarnya gue itu dulu dari lahir, gue nggak lahir langsung obesitas, gue nggak lahir langsung sebagai bayi yang gendut. Bahkan gue waktu masih umur mungkin 5 tahun atau 6 tahun itu badan gue masih bisa dikatakan normal. Nah, tapi udah mulai semenjak gue masuk SMP, di SMP itu gue makan nggak teratur, terus gue makan nggak gue kontrol, olahraga jarang, terus juga gue nggak terlalu peduli sama hygiene gue, dan gue kerasa banget itu gue nambah berat badan gue itu luar biasa di masa gue SMK. Sebenarnya sebelum gue SMK pun, kayak gue dari kecil itu gue selalu kayak dikata-katain sama bahkan keluarga gue sendiri, ngomong gue tuh gendut atau apa gitu. Dan gue selalu berusaha mencari pembelaan, kayak gue selalu nanya nih ke mama gue nih, "Ma, kalau mama nonton pasti mama ingat." Gue selalu ngomong gini nih, "Mah, aku nih kurus kan," gitu. "Wah, aku nih kurus kan, aku nih nggak gendut kan, nggak gendut kan," gitu. Kayak gue selalu berusaha mencari pembelaan, mencari validasi bahwa gue tuh nggak gendut gitu. Bahayanya kalau lu punya mindset yang kayak gitu, yang lu nggak mau ngakuin bahwa lu itu gendut, bahwa lu salah, bahwa lu sedang butuh pertolongan, lu nggak bakal ada niat untuk merubah diri lu sendiri. Ditambah lagi, keluarga-keluarga gue tuh selalu ngomong bahwa gue ini gendutnya turunan karena akong gua atau kakek gua itu tulangnya gede katanya. Jadi setiap kali temen gua ngomongin gua gendut, pembelaan gua selalu gini, "Oh, tulang gua gede soalnya, jadi gua nggak bisa apa-apa, memang badan gua ditakdirkan untuk jadi gendut." Nah, disitulah gua udah mulai salah mindset. Sampai akhirnya pas gua SMA itu gua bener-bener nggak pede lagi sama badan gua. Gua ingat banget waktu itu gua lagi makan sambil nonton TV. Gue lagi duduk kayak duduk di warteg gitu aja, dan gue ngerasa lemak gue tuh di perut itu sesak banget. Jadi kayak lemak gue tuh terlalu berlipat-lipat. Jadi saking gemuknya gue dulu, jadi lemak perut gue itu sampai kayak ada 4 lipat gitu. Jadi kayak udah kelas 4 lah gitu lemak gue. Di situ gue memutusin kayaknya gue nggak bisa kayak gini terus gitu. Gue gak percaya karena tulang gue gede, maka gue ditakdirkan untuk jadi gendut. Dan dimulailah petualangan weight loss gua. Tapi salahnya, waktu gua mulai mau menurunin berat badan gua, yang gua cari pertama kali itu adalah solusi instan. Apa itu? Diet pill. Jadi kayak gua beli obat dalam satu toples gitu. Jadi katanya ini obat ini untuk nurunin berat badan lu. Gak peduli lu makan banyak, lu mau makan nasi 1 karung, mau makan ayam 1 ekor, asalkan lu minum obat itu, lu bisa kurus. Dan karena waktu itu gue udah putus asa banget kan, jadi gue pikir, wah nih good banget nih, keputusan yang tepat nih kalau gue ambil obat ini. Meskipun aneh sih, kedengarannya aneh banget kan, maksudnya secara logika aja udah nggak masuk. Masa kita makan, misalkan kita makan 5.000 kalori, terus kita minum obat itu kita bisa jadi kurus. Tapi anehnya gue minum obat itu memang gue beneran kurus. Lumayan cepet, dalam waktu gue 2 bulan, dari yang awalnya gue gentong banget, gue turun sampai mungkin waktu itu turun 10 kilo, sampai orang-orang keluarga gue pada ngomong, "Wah, sekarang kurus ya," gitu. Orang yang sama yang dulu ngomongin kalau gue itu ditakdirkan jadi gendut,
ngomong, wah lu kurus ya sekarang, gue udah mulai seneng tuh, gue udah mulai, wah berarti ini obat diet manjur juga ya. Gue mau kalian ingat ini guys, ingat kata-kata ini. Hal yang pantas untuk lu miliki, atau hal yang memang bagus untuk lu miliki, itu nggak bakal datang dengan instan guys. Kalau itu datang dengan instan, gue yakin bakal hilang dengan cepat juga, dan itu terbukti banget di kasus gue. Gue selalu berpikir kan, wah gue udah ada obat ini, obat satu toples itu gue nggak perlu jaga makan, gue nggak perlu jaga badan. Jadi gue balik lagi ke habit yang dulu, gue makan sembarangan, kadang udah malam gue udah kenyang tapi gue paksain makan, gue ngemil. Lu bayangin gue bisa makan nasi bungkus, nasi padang yang kayak porsi kuli itu, gue bisa makan sehari mungkin 3 bungkus. Tapi gue santai aja, kenapa? Karena gue di pikiran gue udah ada jalan pintas, apa obat itu tadi. Tapi itu semua gagal. Ujung-ujungnya gue justru nambah lagi berat badan gue lebih dari yang gue dulu gendutnya. Dan di situ pun gue langsung kayak terpukul gitu, kayak ada yang nampar gue bahwa selama ini gue tuh bego banget. Kenapa? Karena satu, gue cuma nyari jalan yang instan. Terus yang kedua, karena hal yang gue dapetin itu secara instan, jadi gue kurang menghargai. Sampai akhirnya gue memutuskan bahwa gue nggak bisa ngandelin hal yang instan. Gue putusin gue untuk olahraga 1 hari itu minimal itu 30 menit. No excuses, no diet pill, no anything. Jadi gue bener-bener pure, gue pengen olahraga. Mindset gue waktu itu gue mulai, jujur aja, mindset gue ya penting sehat. Kalau gue kurus, itu bonus. Itu mindset awal gue mulai. Dan di awal gue mulai olahraga itu guys, bahkan gue mau push up aja, push up 1 kali, 1 repetisi, itu nggak bisa guys, berat banget. Gue inget banget, kayak itu tuh kemarin baru kejadian. Gue nggak bisa push up, 1 aja gue nggak bisa push up. Lu bayangin, itu awal gue mulai. Tapi lama-kelamaan, setelah gue jalanin terus, gue olahraga terus, gue komitmen setengah jam, 1 hari, makan gue atur, terus juga misalkan malamnya ada acara nih, atau gue kuliah malam, gue selalu usahain kayak minimal setengah jam sebelum acara itu gue udah olahraga setengah jam. Gue nggak peduli ada acara apa, ada gempa bumi, kayak pokoknya 1 hari gue harus olahraga setengah jam. Nggak peduli siang, mau pagi, mau malam, gue udah komit ke diri gue sendiri, gue harus olahraga setengah jam. Bahkan kalau gue miss 1 hari aja, itu gue merasa bersalah banget. Meskipun waktu itu gue sakit, tapi gue merasa bersalah banget. Karena apa? Di mindset gue udah nentuin, gue mau disiplin, gue mau olahraga setengah jam, harus 1 hari. Jadi selama itu gue olahraga 2 tahun lebih. Bahkan pas gue pindah ke Bandung, pindah karena kerjaan, gue tetap komitmen gue olahraga setengah jam 1 hari. Gue olahraga, lu tau nggak di mana? Gue olahraga di lantai 3, di lantai 3 tempat gue sekarang, tempat jemuran. Gue olahraga di situ. Karena gue udah komitmen, gue nggak mau alasan, pokoknya ada rintangan apapun, gue harus olahraga setengah jam. Dan ternyata emang kerja keras itu nggak mengkhianati hasil guys. Setelah berapa tahun, 2 tahun gue olahraga kayak gitu, setengah jam di rumah. Alat gue cuman ini nih. Alat gue cuman ini, dumbbell 1 doang, nggak ada alat. Yang lain nggak ada home gym lah, nggak ada yang aneh-aneh lah. Pokoknya gue cuma punya dumbbell 1, tapi gue usahain selalu olahraga setengah jam 1 hari, dan alhasil berat badan gue turun drastis. Waktu itu gue paling tinggi, berat badan gue itu 105 kilo. Gue turun, lu bayangin dalam waktu 2 tahun gue konsisten olahraga setengah jam di kamar doang, gue turun sampai 75 kilo guys. Ya, 30 kilo gue turun dalam waktu 2 tahun. Sampai-sampai karena gue terlalu kurus nih, begitu pas gue liburan pulang lagi ke kampung gue di Jambi, keluarga gue pada nanyain gue, Fit, lu ngobat ya? Karena kurusnya itu bener-bener kurus yang kurus banget. Lu bayangin yang kayak orang ngeliat gue dari gendut banget, tiba-tiba gue kurus banget. Gue nggak bisa nyalain kalau mereka mikir gue ngobat. Tapi mereka nggak tahu gue olahraga rutin setengah jam 1 hari, minimal setengah jam harus. Dan gue pun menikmati hasil dari olahraga gue itu. Gak bisa bohong guys, mungkin lu sekarang, misalkan lu gendut, lu bilang gue happy gendut. Oke, kalau lu happy, tapi lu tahu nggak gendut itu nggak sehat. Satu, jantung lu, kedua tingkat kolesterol lu atau apalah gitu, dan ketiga lu pakai baju tuh sesak banget. Dan setelah gue kurus, gue ngerasain manfaatnya guys.
gue pakai baju lebih pede, gue pakai baju yang awalnya gue nggak bisa pakai, gue bisa pakai. Terus karena gue olahraga itu, secara nggak langsung gue merasa lebih happy. Percayalah sama gue guys, nggak ada hal yang positif yang lu dapetin dari rasa bangga lu terhadap gendut lu. Lu harus berubah guys. Singkat cerita begitu, karena gue terlalu kurus, jadi gue mikir juga kan, kayaknya gue terlalu kurus nih, gue mau nambahin massa otot gue deh. Akhirnya gue join gym, gue ikut gym bareng teman-teman gereja gue selama kurang lebih setahun. Gue fokus gym tanpa ada bolong-bolong, kecuali kalau hari istirahat ya. Gue fokus gym selama setahun lebih, dan ya otot gue lumayan, kayak sekarang lah lumayan nambah gitu kan. Gak terlalu kurus, ceking banget. Yang mau gue sampein tuh sebenarnya pertanyaannya cuma ini aja guys, lu mau atau enggak gitu loh. Gak ada yang gak bisa di dunia ini. Kalau lu bilang, aduh gue udah keturunan gendut, gue udah cobain diet tapi nggak turun-turun. Gak ada hal yang instan guys. Hal yang worth it itu nggak ada yang instan. Lu harus berusaha keras guys. Gue 2 tahun baru gue ngerasain kurusnya itu, gue 2 tahun guys. Jadi mungkin pesan gue, lu harus niat kurus kalau memang lu mau kurus. Ada satu pepatah yang bener-bener nempel di kepala gue banget. Pepatahnya tuh kira-kira gini ya, you have to treat your body with respect. Lu harus memperlakukan tubuh lu itu dengan rasa hormat gitu loh. Jadi sebelum lu makan, lu pikirin dulu makanan itu sehat gak sih. Terus sebelum lu ngelakuin hal yang gak ada faedahnya, lu harus mikir juga, nih bakal pengaruh apa ya ke badan gua. Percayalah, gak ada hal yang bisa bikin lu ngerasa lebih happy ketimbang olahraga guys. Gua udah cobain. Kalau lu udah olahraga rutin selama sebulan, begitu lu gak olahraga, lu bakal ngerasa ada yang kurang. Karena memang olahraga itu banyak banget manfaat positifnya. Selain bikin lu kurus, yang paling penting tuh kesehatan lu terjaga gitu. Percuma lu nge-gym ataupun punya banyak peralatan gym di rumah lu, tapi kalau lu nggak niat, lu nggak ada rasa disiplin itu, rasa konsisten itu, percuma aja, lu nggak bakal bisa kurus. Lu mau minum obat dari Amerika, kayak obat-obat yang dibuat oleh saintis kayak nggak bakal ada manfaatnya guys. Semua balik lagi ke diri lu. Lu mau atau enggak? Itu yang paling penting. Bukan lu bisa atau enggak. Lu mau atau enggak? Gue udah nyobain sendiri, gue udah buktiin sendiri. Meskipun badan gue belum kayak badan-badan orang binaraga yang terlalu kayak kurus banget, yang kayak kering banget, tapi seenggaknya gue udah happy sama badan gue sekarang. Oke, gue ada tips mungkin buat kalian yang mau menurunkan berat badan. Kalau kalian nggak bisa ke gym, satu, kalian harus sediain waktu minimal banget itu 30 menit sehari. Kalian bisa olahraga di kamar kalian mungkin, ataupun di tempat rumah kalian yang agak luas. Kalian bisa push up, bisa sit up, bisa jumping jack, bisa leg raise. Banyak banget gerakan yang bisa kalian lakuin tanpa alat di rumah kalian. Yang kedua, perhatiin pola makan kalian. Nah, ini yang paling penting. Kalian gak usah diet yang terlalu ketat. Kalian cukup makan kayak manusia normal aja deh, bahasa kasarnya. Makan mungkin 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Tapi ingat guys, nasinya jangan kebanyakan. Nasinya secukupnya aja. Lauknya kalau lu mau banyakin boleh. Itu yang paling penting. Lu paling butuh yang namanya protein. Dan protein ini bakal lu dapetin paling banyak sumbernya dari daging, telur, ataupun makanan kayak tempe atau tahu gitu. Yang ketiga, yang sebenarnya penting juga, cuman orang banyak yang nganggap remeh, yaitu istirahat dulu guys. Kalian harus istirahat, itu optimalnya sehari itu 8 jam. Jangan pernah anggap remeh waktu istirahat kalian, karena pas kalian istirahat itulah tubuh kalian tuh bekerja untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan juga untuk membakar lemak yang kalian bakar itu guys. Jadi stop anggap remeh waktu tidur kalian, karena waktu tidur kalian itu sangat berharga guys. Mungkin itu aja sih yang mau gue share hari ini. Gue harap melalui pengalaman pribadi gue, melalui foto-foto yang udah gue tunjukin tadi, dari gue kurus, gendut, kurus, kegentong lagi, gue berharap melalui cerita dan foto-foto tadi kalian terinspirasi untuk menjadi lebih baik dari keadaan kalian sekarang. Kalau misalkan kalian tahu kondisi kalian sekarang itu belum maksimal, kalau dalam diri kalian tuh sebenarnya tahu, kayaknya gue bisa deh lebih dari ini, kayaknya kondisi gue bisa lebih bagus dari ini. Video ini cocok banget untuk kalian, untuk inspirasi kalian. Gue berharap kalian bisa terinspirasi, dan yang paling penting, kalian mau take action. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa gue sharing hari ini.
Semoga kalian terinspirasi, dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, subscribe, atau ya terserah lah, mau share juga ke teman kalian biar lebih berguna boleh. Itu aja yang mau gue share. Remember, let's be better together.